Film ini diawali dengan pasangan tua bernama Georgie Picker dan Sandra Picker yang sedang menanti dengan penuh harap kepulangan putra mereka bernama Jimmy. Keduanya tampak tidak sabar menantikan Jimmy tiba di rumah dan ayahnya bahkan menawarkan diri untuk memotong rumput saat Jimmy pulang nanti. Di sisi lain, 4 orang anggota geng sedang merencanakan aksi perampokan. Salah satu dari mereka meyakinkan yang lain bahwa target mereka berikutnya adalah seseorang yang rutin mengambil uang setiap harinya. Lalu, kita diperlihatkan dengan seorang perempuan yang keluar dari sebuah gedung setelah menarik uang dari bank. Para penjahat itu menjadi waspada, segera mengenakan topeng kelinci mereka dan mengejar mobil perempuan tersebut. Mereka berhasil menghentikan mobil di ujung jalan dan kemudian menyeret korban keluar. Salah satu anggota geng kemudian memeriksa mobil korban, namun mereka tidak menemukan uang. Pada saat itu, Georgie yang sedang melintas melihat kejadian tersebut dan langsung menghentikan mobilnya untuk membantu. Para pelaku kemudian meminta Georgie untuk pergi dan tidak ikut campur, namun salah satu dari mereka memukulnya dengan tongkat baseball. Georgie kemudian melawan dan memukul salah satu pelaku hingga kepalanya terluka parah. Ia lalu memohon kepada pelaku lainnya untuk segera pergi. Salah satu dari mereka kemudian mengancam Georgie dengan pisau, namun akhirnya mereka kabur setelah mendengar suara sirine polisi. Polisi segera tiba di lokasi dan dalam keterangannya, Georgie menjelaskan bahwa ia hanya bermaksud untuk menghentikan aksi kejahatan dan tidak berniat membunuh sedikit pun. Namun, Kepala Inspektur Holland dengan sinisnya berkata bahwa Georgie seharusnya mempertimbangkan hal itu sebelum memukul kepala korban dengan tongkat baseball. Akibatnya, Georgie ditangkap atas tuduhan pembunuhan tidak disengaja. Mr. Vickers, I'm arresting you on suspicion of manslaughter. As well as rental mob down here giving us 7 types of shit given in evidence. Have you got any questions? No, fantastic, right. Pada malam harinya, 3 pelaku yang selamat menemui pemimpin mereka bernama Warren dan menjelaskan bahwa aksi perampokan tidak berjalan sesuai rencana. Ketika Warren menanyakan keberadaan saudaranya, ia terkejut mengetahui bahwa saudaranya telah tewas akibat dipukul oleh Georgie tadi. Dalam amarahnya, Warren memerintahkan anak buahnya untuk tidak kembali sebelum memastikan Georgie mati. What shit happens, bro? What the fuck? You're supposed to be looking out for him! What game? You find him and you finish him, right? Setelah Georgie dibebaskan dengan jaminan dan kembali ke rumah, para pelaku termasuk Warren kemudian datang dan mengetuk pintu imahnya. 2 orang mendatangi pintu depan, sementara 2 lainnya mengitari rumah lewat belakang, di mana salah satu dari mereka mengancam akan menyerang Sandra. Geng itu kemudian mengikat pasangan tersebut di garasi dan menyiramkan bensin ke tubuh mereka. Warren kemudian menyalakan api dan membakar pasangan itu hidup-hidup. The lad you killed, his brother's in there right now with your missus. Come on now, don't be like that, you need He's a MILF, mate. I didn't get to say goodbye to my little brother after you smashed his fucking head in with that bat. Go start the car. Fuck that, man wants to see them go up, rude boy. I'm a bitch. So hopefully she lights off first. Adegan kemudian bergeser ke dalam mobil, di mana sang tokoh utama yaitu Jimmy Picker, seorang petugas operasi khusus di bidang interogasi, sedang mendengarkan pesan suara dari temannya bernama Griffin yang menyampaikan bela sungkawanya atas kematian orang tua Jimmy. Beberapa waktu kemudian, Jimmy mengunjungi sebuah bar dan kemudian menemui Deb serta Terry, yaitu pemilik bar tersebut, untuk mencari informasi tentang kematian orang tuanya. Terry mengaku tidak tahu apa-apa, namun Jimmy menunjukkan bahwa Terry tinggal tidak jauh dari rumah orang tuanya dan pasti mendengar sesuatu pada malam kejadian.
Ketika Terry mulai merasa terganggu dengan pertanyaan Jimmy, ia segera meminta Jimmy untuk pergi jika hanya ingin membuat masalah. Namun Jimmy yang frustasi dan emosional langsung menarik kerah Terry dan kemudian memukulnya. Anything, Jimmy? Sorry, mate. Jimmy, don't. Oh, Jimmy, don't. Debs lalu menghentikan Jimmy dan meminta Terry mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya Terry mengaku bahwa malam itu ia menelepon pemadam kebakaran setelah melihat 4 orang masuk ke rumah Georgie. Ia mendengar teriakan Georgie namun tidak berani turun tangan karena ia takut. Bukti demi bukti mulai terungkap dan kita kemudian melihat Jimmy mengunjungi garasi rumah orang tuanya yang telah terbakar. Di sana ia menemukan sebuah foto lama dan mengenang kedua orang tuanya. Griffin, yaitu rekan Jimmy di kepolisian, datang dan menginformasikan bahwa ada seorang tetangga yang melihat sebuah mobil BMW hitam melaju dengan kecepatan tinggi sekitar pukul 11 malam pada hari kejadian, namun tidak sempat mencatat plat nomornya. Griffin percaya bahwa kelompok tersebut sedang terlibat konflik dengan Georgie dan merekalah yang membunuh orang tuanya, namun polisi tidak memiliki cukup bukti. Jimmy meninggalkan lokasi dengan berlinang air mata dan meminta Griffin untuk mengirim rekaman CCTV dari perampokan yang terjadi. Can you get me the CCTV footage? Jimmy, I've seen it, mate. It's just weird rabbit masks. Post-mortem suggests they burned to death, yes. I'll bring it to you tomorrow. Keesokan paginya, Jimmy mengunjungi makam orang tuanya. Saat itu, Morgan, yaitu istrinya, tiba di gereja. Hubungan mereka ini memang sedang berada di ambang perceraian sebelum tragedi itu terjadi. Morgan mengatakan bahwa Jimmy tidak hadir di pemakaman meskipun ia telah mengirim 5 email kepadanya. Do you want to make up for it? The funeral. What happened? 5 times, Jimmy. I had a combat mission in Helmand. Wait. Stop by the flat sometime, okay? Namun saat melihat kondisi emosional Jimmy, Morgan berusaha menghiburnya dan mengatakan bahwa ia tidak harus melalui semuanya sendirian serta mempersilahkan Jimmy datang ke apartemennya kapanpun dia butuh. Hari berikutnya, Griffin mengatur pertemuan dan mengungkapkan bahwa BMW hitam tersebut milik Warren, yaitu saudara dari pelaku yang tewas di tangan Georgie. Ia kemudian menyerahkan rekaman CCTV kepada Jimmy. Saat Warren keluar dari gym pada malam hari, ia dihampiri oleh Jimmy yang ternyata telah menunggu di mobil di belakangnya. Jimmy langsung menyerangnya dan membuat Warren pingsan. Keep talking to you, bro. What the fuck? Ketika Warren sadar, ia sudah diikat di kursi dengan Jimmy menyiramkan bensin ke seluruh mobilnya. Jimmy mengingatkan Warren tentang pasangan yang ia bunuh 2 minggu lalu, namun Warren justru mengaku tidak menyesal dan bahkan menceritakan bahwa ia memperkosa ibu Jimmy sebelum ia membunuhnya. Dengan penuh kendali, Jimmy meminta Warren untuk menyebutkan nama-nama anggota geng lainnya dengan imbalan kebebasan. I need you to give me the names of the other boys, yeah? That we have. Do you know what? I'm gonna let you go. Setelah Warren menuliskan nama-nama itu, Jimmy menyalakan rokok dan membakar mobil tersebut tanpa ampun. Malamnya, Jimmy mendatangi apartemen Morgan, namun tidak bisa berbicara banyak karena mengalami luka tusuk. Morgan yang menyadari ada yang tidak beres langsung membawa Jimmy masuk dan merawatnya. Meskipun hubungan mereka sempat memburuk, tetapi ada hikmah di balik kejadian ini, di mana hal itu membuat keduanya menjadi lebih dekat dan Jimmy akhirnya menginap di sana.
Kematian Warren menjadi berita utama keesokan harinya, namun masyarakat tampaknya tidak terkejut karena Warren dikenal sebagai pengedar narkoboy dan kriminal. Saat Rob, yaitu salah satu anggota geng, mengetahui kematian Warren, ia bersama Leon langsung mendatangi Caleb, yaitu rekan bisnis Warren, dan mencurigainya sebagai pelaku pembunuhan karena adanya perselisihan pembagian keuntungan. You got one chance, put that gun down and get the fuck off me. Tell me you didn't do it. Tell me! Who you on about? Get up. The both of you. We find out it's you. Yeah? And what? And you think that was me? Why the fuck would I take the time to do something like that? Namun, Caleb membantah keras tuduhan tersebut, bahkan setelah diselamatkan oleh pacarnya, ia mengancam Rob dan Leon agar tidak kembali ke wilayahnya pada malam hari. Griffin kembali mengunjungi Jimmy dan menasihatinya agar tidak membalas dendam seorang diri, namun Jimmy yakin bahwa sistem hukum yang korup tidak akan mampu menghentikan para penjahat yang mempengaruhi banyak keluarga di kota itu. Menurutnya, para pelaku hanya diambil keterangannya, lalu dibebaskan begitu saja, sementara para korban hanya bisa menangis tanpa keadilan. Revenge will never give you closure. It's just the start of it. This ain't revenge. This is necessity. Di lain waktu, Griffin tiba di lokasi kejadian dan menyaksikan pembunuhan terhadap seorang pria dalam perampokan bersenjata. Ia kemudian melihat sendiri kelemahan dalam sistem kepolisian. Kepala Inspektur Holland mengatakan dengan sinis bahwa pemilik toko tidak seharusnya melawan meskipun tokonya dirampok dan ia sendiri menjadi korban. Ketika Griffin mencoba membela bahwa pria itu hanya berusaha melindungi mata pencahariannya, Holland dengan enteng menyuruhnya santai karena menurutnya istri korban akan menerima uang asuransi dan semuanya akan selesai begitu saja. Mrs. Gill at gunpoint invited the till. Well, try not to take it too personally, mate. She'll make a claim, get a huge payout. Everyone's happy. Sementara itu, Jimmy terus mengejar anggota geng berikutnya, yaitu si Ryan. Ia menculik Ryan dan membawanya ke tempat sepi, mengikatnya di kursi serta menutup mulutnya. Jimmy dengan latar belakang sebagai anggota operasi khusus atau pasukan khusus, tahu betul bagaimana menyiksa musuhnya. Ia menuangkan semen ke mulut Ryan, membuatnya tersedak dan tewas secara perlahan-lahan. Keesokan harinya, polisi menemukan jasad Ryan yang mengeras karena semen dari bagian atas hingga perut. Holland menunjukkan ketertarikan besar terhadap kasus ini karena ia melihat potensi untuk mendapatkan promosi jabatan. I've been waiting for something decent to fall into my lap ever since I got promoted. Hold that. Setelah itu, Terry, pemilik bar, menunjukkan rekaman CCTV di mana terlihat Jimmy sedang membawa seseorang yang pingsan ke dalam mobilnya. Debs sempat memperingatkan agar rekaman itu tidak ditunjukkan, namun Terry takut barnya akan dibakar seperti rumah Georgie. I got you, you fucker. Okay, yeah, play it from there. And pause it. There. That your husband has been involved in a series of crimes. Ketika polisi menanyai Morgan tentang Jimmy, ia berbohong dan menyembunyikan keberadaan Jimmy yang bersembunyi di apartemennya. Beberapa saat kemudian, dua polisi membuntuti Jimmy dari sebuah toko. Saat hendak ditangkap, sebuah mobil berhenti mendadak dan dua pria keluar untuk menyerang polisi, memberi Jimmy kesempatan untuk kabur. Jimmy terkejut melihat bahwa orang yang datang adalah Kolonel Letts, yaitu atasannya di operasi khusus. Karena Jimmy merupakan aset penting, sang kolonel turun tangan langsung dan memberinya waktu 48 jam untuk menyelesaikan misinya, yaitu memburu semua pelaku sebelum kembali ke unitnya. Day before they were killed. You're a hero, James. Pull over. You've got 48 hours to clean up your personal shit. Sementara itu, Griffin menemui Joe, pemimpin tim SWAT, dan mengatakan bahwa situasinya sangat serius. Ketika Joe curiga dan bertanya apakah Griffin tahu siapa pembunuhnya,
Griffin akhirnya memberitahukan bahwa Jimmy adalah pelakunya karena ia kehilangan kedua orang tuanya dalam tragedi yang kejam. Saat Joe mengatakan bahwa Jimmy telah lepas kendali, Griffin kemudian membela bahwa Holland hanyalah oportunis yang memanfaatkan kasus ini demi menjadi kepala kepolisian. All he wants to do is lynch Vickers to shortcut his way to the top. I don't give a fuck. We get the orders to drop him, we'll drop him. And Holland isn't. He doesn't give a fuck about anything. Can you imagine a prick like him as superintendent? Kembali ke Jimmy, ia merasa lebih percaya diri dengan dukungan dari pihak militer dan terus menjalankan misinya tanpa takut tertangkap. Di sebuah klub malam, Leon menerima sebuah amplop berisikan foto Ryan yang telah tewas. Merasa terancam, Leon langsung kabur dari tempat itu dan berlari sampai akhirnya dijegal oleh Jimmy. Saat sadar, Leon menemukan dirinya diikat di tanah dengan tubuh bagian atas terikat ke mobil dan bagian bawah ke pagar. Dengan penuh kemarahan, Jimmy menyalakan mobil dan menjalankannya dengan kecepatan tinggi, membuat tubuh Leon terbelah dua. Whatever man's done, I'm sorry. To the emotional devastation that you cause. Bro, please, I said I'm sorry. Please, bro. What are you doing now? Keesokan harinya, Kolonel Leach bertemu dengan Holland di sebuah restoran dan meminta semua dokumen terkait Jimmy diserahkan kepadanya. Holland menolak dan mengatakan bahwa jika militer bertindak di luar hukum, mereka juga harus dihukum. Kolonel Leach kemudian menceritakan kisah dari tahun 2009 di mana Jimmy berhasil menggali informasi dari seorang teroris dalam waktu 10 menit. Ia menyatakan bahwa orang seperti Jimmy tidak takut mati, malah menyambut kematian. Sebelum pergi, Kolonel memperingatkan bahwa Jimmy akan menyelesaikan misinya dan menghilang begitu saja. Holland kemudian menerima tantangan tersebut dan bersumpah akan menangkap Jimmy. Well, I'll find him. Because that's what I do. Adegan berikutnya memperlihatkan kepala polisi dan komisaris bertemu dengan pemimpin militer dalam pertemuan mendadak. Pihak militer dengan tegas menyatakan bahwa Jimmy tidak boleh ditahan dalam kondisi apapun tanpa mengungkap terlalu banyak, di mana mereka menjelaskan bahwa Jimmy merupakan aset penting bagi lembaga rahasia negara. Mereka meminta agar semua laporan terkait kasus ini langsung dilaporkan kepada militer. This individual slipped our grasp, but I assure you he belongs to us. I'm Commissioner Shields, London Met, and you are. Throw us a bone here, will you? It's a problem only we can deal with. It's SAS. Malam harinya, seorang pengedar narkoboy membawa Rob, yaitu anggota terakhir geng yang membunuh orang tua Jimmy, keluar dari rumah. Jimmy menggunakan Rob sebagai tameng dan memaksanya mengetuk pintu. Rob kemudian kabur dan membunuh para pengedar narkoboy yang tersisa, kecuali si Caleb. Jimmy kemudian menculik Caleb, mengikatnya di kursi, dan mencampurkan bahan kimia dalam ember, yaitu bahan yang biasa digunakan untuk membuat narkoboy. I'll travel it, bro. Let me up first, bro. Why? Bro. Ia kemudian melarutkan semua uang hasil kejahatan ke dalam ember tersebut dan menuangkannya ke kepala Caleb, membuatnya meleleh hidup-hidup. Sementara itu, Holland menemukan bahwa Griffin telah membantu Jimmy sejak awal dan mencoba mencari tahu siapa target berikutnya.
Namun Griffin menolak memberitahu dan meminta Holland tidak menghalangi niat Jimmy. Namun Holland tetap bersikeras dan berhasil menemukan anggota terakhir geng di rumah sakit. Di adegan selanjutnya, pria yang pincang itu terlihat sedang membuka surat di apartemen Jimmy. Jimmy kemudian melacaknya dan memaksanya berkendara ke dekat dermaga. Di sana, ia memaksa pria itu untuk berlutut, kemudian mengikat tangannya dan menunjukkan suntikan berisikan cairan aerosol yang sangat mematikan dan dapat membakar tubuh dari dalam. Rob kemudian meludahi Jimmy dan memintanya memeriksa bagasi mobil. Betapa terkejutnya Jimmy saat mengetahui bahwa Rob telah membunuh Morgan lebih dulu dan sempat memperkaosnya. Have a good fucking fight. Saat tim SWAT dan Holland tiba di lokasi, Jimmy yang sudah sangat terpukul kemudian langsung mengosongkan peluru ke tubuh Rob. Griffin juga datang dan mempertanyakan keputusan Holland yang membebaskan Rob dari rumah sakit dan membiarkannya membunuh istri Jimmy. Holland berdalih bahwa ia hanya ingin Rob memancing keberadaan Jimmy, namun tidak menyangka bahwa Rob akan menghabisi Morgan. Komandan Joe yang menyaksikan semua itu menyadari kebenaran dan memerintahkan tim SWAT untuk mundur. Holland yang terpukul tidak bisa berbuat apa-apa saat Jimmy yang terluka parah dibiarkan pergi. Sebelum pergi, Jimmy memukul Holland hingga terjatuh. Film ini diakhiri dengan adegan di sebuah gang gelap di mana seorang wanita sedang membuang sampah lalu diserang dua pria asing. Saat wanita itu berteriak minta tolong, Jimmy muncul di ujung gang dan para penjahat itu mencoba menghalanginya. Teriakan wanita itu perlahan menghilang, digantikan oleh senyuman dingin Jimmy yang siap untuk membantai kembali. What the fuck do you want, asshole? So you gonna do something about this? 2, 3 seconds, motherfucker. Turn around and walk the fuck back. 3. Tamat! Oke teman-teman, itu dia untuk alur cerita dari film Pendeta 2013. Ini sangat seru banget. Ini wajib kalian tonton full movienya ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu dan selalu diberikan kelancaran kemudahan dalam setiap urusan-urusannya. Bye bye.